Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good night all. Baik, bertemu kembali dengan saya, kalau bukan di channel kesayangan Anda semua. Alright, kalau bukan di channel Arjun Bayu Tristanto. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas masing-masing walaupun secara online karena masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arjun Bayu Tristanto dari program studi Teknik Otomasi jurusan Teknik Kelistrikan Kapal dari kelas TO1B dengan NRP 0921040041. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya kembali menjelaskan beberapa penugasan. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan penugasan mengenai microcontroller lanjutan dari pertemuan atau topik ke-14. Dan di sini sudah nampak pada monitor saya di mata kuliah elektronika praktek. Jadi setelah teman-teman melihat video yang telah dibuat, coba teman-teman membuat video simulasi untuk penugasan sebagai berikut. Untuk yang pertama, menyalakan LED secara blink. Yang kedua, membaca nilai potensio. Dan yang ketiga, mengatur kecerahan LED dengan menggunakan potensio. Dan dengan dosen pengampu adalah Bapak Agus Kumaidi, SST MT. Jadi, sebelum masuk pada tahapan pengerjaan, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai Arduino. Apa sih yang kalian atau teman-teman ketahui tentang Arduino Uno itu sendiri? Jadi, kalau menurut saya pribadi, Arduino Uno adalah sebuah framework microcontroller yang memudahkan bagi pengguna untuk dapat menggunakan microcontroller. Setelah itu, fungsi dari Arduino Uno itu sendiri apa sih teman-teman? Kalau teman-teman ketahui, fungsi dari Arduino Uno sendiri adalah sebagai pusat pemroses input sinyal elektronik menjadi output sinyal elektronik yang dibutuhkan. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang beberapa tool atau alat pada Arduino Uno. Yang pertama di sini adalah USB socket atau power USB. Power USB ini digunakan untuk memberikan catu daya ke papan Arduino menggunakan kabel USB dari komputer. Yang kedua adalah power atau barrel jack. Papan Arduino dapat juga diberikan colokan catu daya secara langsung dari sumber daya AC dengan menghubungkannya ke barrel jack yang tersedia. Tegangan maksimal yang dapat diberikan kepada Arduino maksimal 12 volt dengan range atau arus maksimal 2 ampere. Yang ketiga, ini merupakan voltage regulator. Fungsi dari voltage regulator adalah untuk mengendalikan atau menurunkan tegangan yang diberikan ke papan Arduino dan menstabilkan tegangan DC yang digunakan oleh prosesor dan elemen-elemen lainnya. Untuk yang nomor 4 di sini adalah kristal oscillator. Kristal oscillator, jika microcontroller dianggap sebagai sebuah otak, maka kristal adalah jantungnya karena komponen ini menghasilkan detak-detak yang dikirim kepada microcontroller agar melakukan sebuah operasi untuk setiap detaknya. Untuk yang nomor 5 yaitu Arduino Reset Kit. Kita dapat merubah atau mengatur papan Arduino, misalnya memulai program dari awal. Terdapat dua cara untuk mereset Arduino Uno. Pertama dengan menggunakan reset button dari angka 17 pada papan Arduino. Kedua dengan menambahkan reset eksternal ke papan Arduino yang berlabel reset pada nomor 5. Untuk yang nomor 6 sendiri yaitu supply output volt. Yang ketujuh di sini adalah supply 5 output volt.
sebagian besar komponen yang digunakan pada Arduino bekerja dengan baik pada tegangan 33 volt dan 5 volt. Untuk yang nomor 8 di sini merupakan ground. Beberapa pin GND pada Arduino salah satunya dapat digunakan untuk menghubungkan ground rangkaian. Untuk yang ke-9, pin ini juga dapat digunakan untuk memberi daya ke papan Arduino dari sumber daya eksternal seperti sumber daya AC. Untuk yang ke-10, papan Arduino Uno memiliki 6 pin input analog A0 sampai A5. Pin-pin ini dapat membaca tegangan dan sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog seperti sensor kelembapan atau temperatur dan mengubahnya menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh mikroprosesor. Untuk yang ke-11 yaitu main microcontroller. Setiap papan Arduino memiliki microcontroller, dapat menganggapnya sebagai otak dari papan Arduino. Untuk yang ke-12 yaitu ICSP pin, suatu program header kecil untuk Arduino yang berisi MOSI, MISO, SCK, reset, VCC, dan GND. Dan yang ke-13 adalah power LED indikator. Ini harus menyala jika dihubungkan Arduino ke sumber daya. Jika LED tidak menyala, maka terdapat sesuatu yang salah dengan sambungannya. Untuk yang 14 yaitu 14 TX dan RX LEDs. Pada papan Arduino kita akan menemukan tabel TX dan RX, dan TX dan FX muncul di dua tempat pada papan Arduino Uno. Untuk yang 15 digital I atau O, papan Arduino Uno memiliki 14 pin. I atau O digital 6 pin output menyediakan PMW atau pulse width modulation. Pin-pin ini dapat dikonfigurasikan sebagai pin digital input untuk membaca nilai logika 0 atau 1. Untuk yang 16 RF merupakan singkatan dari analog reference. RF kadang-kadang digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal antara 0 dan 5 volt. Tegangan referensi eksternal sebagai batas atas untuk pin input untuk analog input. Dan itu penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Baik, setelah saya mengerjakan untuk penugasan yang nomor 1 setelah dari Proteus, saya akan melanjutkan untuk menggunakan software Arduino. Langsung saja saya menuju software Arduino tersebut. Dan ternyata ini masih proses membuka teman-teman, dan ini merupakan tampilan atau panel dalam software Arduino tersebut teman-teman. Dan ini akan langsung saya hapus saja setelah saya sebelumnya melakukan percobaan pada penugasan tersebut. Di sini saya akan mulai mengerjakan part atau bagian dari coding atau Arduino tersebut. Untuk yang pertama dapat dimasukkan coding atau Arduino jenis-jenis tipe-tipe Arduino tersebut yang nantinya akan dieksplor dalam software Proteus yang akan menjadikan sebuah rangkaian untuk penugasan soal yang pertama. Untuk yang pertama saya akan memasukkan atau mengetikkan yaitu void spasi setup dan spasi lagi yaitu kurung buka dan kurung tutup. Lalu saya enter. Saya akan masukkan atau mengetikkan yaitu kurung kurawal. Dan yang selanjutnya saya akan masukkan atau mengetikkan yaitu kurung kurawal. Dan selanjutnya saya akan enter lagi, lalu saya backspace, saya atur ulang untuk jaraknya, saya spasi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5.
dan saya akan memasukkan atau mengetikkan yaitu pin mode spasi kurung buka 8, output, lalu kurung tutup, lalu saya backspace lagi, maaf ini mengganggu, yaitu saya akan menambahkan kurung kurawal lagi di sini. Dan selanjutnya yang pada baris 1, 2, 3, 4, 5, yaitu yang kelima, saya akan memasukkan atau mengetikkan yaitu void loop. Lalu saya spasi, ada kurung buka, kurung tutup, lalu ada kurung kurawal lagi, dan saya enter. Lalu saya akan menambahkan spasi atau memberikan jarak yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu saya ketikkan digital write, lalu spasi kurung buka 8, heights-nya ini perlu diketahui menggunakan font yang besar semua ya teman-teman, yaitu huruf Hello, dan kurung tutup, setelah itu titik koma, dan setelah itu saya akan memasukkan atau mengetikkan yaitu delay. Setelah itu kurung buka, saya spasi kurung buka 100, saya berikan kurung tutup, lalu titik koma, lalu saya enter, saya ketikkan digital write, lalu saya spasi kurung buka 8, low, dan low ini juga menggunakan huruf balok ya teman-teman, kurung tutup, titik koma, lalu saya enter lagi, yaitu saya masukkan atau ketikkan delay, saya spasi 50, kurung buka 50, dan kurung tutup, titik koma. Lalu saya menuju langkah selanjutnya yaitu untuk pengecekan teman-teman, untuk memverifikasi apakah ini sudah benar atau masih salah. Oh ternyata di sini masih ada kesalahan ya teman-teman. Jikalau ada kesalahan, teman-teman dapat membenarkan, yaitu dengan melihat apa kesalahan-kesalahan yang ada. Setelah itu saya akan mengecek ulang. Baik, ternyata di sini dirasa masih ada kesalahan ya teman-teman. Jikalau masih ada kesalahannya seperti ini, berarti pada proses coding atau Arduino-nya mengalami kesalahan dari beberapa kode-kode atau coding-coding yang telah. Selanjutnya saya akan memeriksa atau mengoreksi beberapa pada bagian yang masih ada kesalahan. Mungkin pada bagian pin mode 8, output ini yang di sini seharusnya ada titik koma. Lalu saya akan memverifikasinya, dan nah ini teman-teman, kalau jika sudah begini itu tandanya coding tersebut sudah completing atau sudah terverifikasi. Lalu akan saya save dan saya akan masukkan pada dokumen project microcontroller Arduino. Saya masukkan yaitu, saya berikan nama 09041 Arjun Bayu Tristanto dengan soal 1 yaitu menyalakan LED secara blink. Lalu saya tekan save, dan setelah itu saya akan kembali pada tampilan yang sebelumnya atau software sebelumnya, yaitu pada Proteus. Dan Proteus sendiri tadi belum saya save teman-teman. Selanjutnya akan saya klik
save project as. Saya akan menyimpannya pada project microcontroller. Saya masukkan pada folder Proteus. Saya akan beri nama 09 sebagai kode prodi saya, 041 sebagai NRP saya, Arjun Bayu Tristanto underscore dengan soal 1 menyalakan LED secara blink. Lalu saya tekan, dan untuk langkah yang selanjutnya, jika dirasa ini sudah semuanya, saya akan memilih icon sketch, yaitu saya akan pilih export complete binary. Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Dan sudah, selanjutnya saya kembali pada software Proteus saya. Setelah itu saya klik 2 kali pada Arduino saya. Maaf, ada kesalahan. Saya klik 2 kali pada Arduino Uno saya, lalu saya memilih program file, lalu ini saya klik, lalu saya akan mencari dokumen saya yang sudah saya simpan, yaitu pada project microcontroller pada Arduino. Dengan memasukkan ini yang nantinya akan menghasilkan sebuah hasil perhitungan yang telah ditentukan dari soal tersebut. Lalu saya klik open, lalu saya pilih OK. Dan setelah ini, setelah saya menambahkan atau mengcoding dan mengekspor pada software Proteus saya akan memilih running. Dan ini merupakan hasil dari running atau coding dari saya untuk soal pertama, yaitu menyalakan LED secara blink. Yang dimaksud secara blink adalah untuk soal pertama, yaitu dengan adanya komponen Arduino Uno ini, dengan menyambungkan LED green ini pada pin 8 dan menyambungkan pada resistor dengan value 100 dan menghubungkan pada ground tersebut, ini merupakan jawaban atau perhitungan atau hasil akhir dari soal nomor 1 yang dengan soal yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menyalakan LED secara blink. Jadi ini gini teman-teman, maksudnya yaitu setelah saya selesai merangkai komponen-komponen tersebut dan saya sudah memasukkan coding-coding tersebut pada software Arduino dan saya ekspor pada software Proteus ini, dan saya lakukan running pada pojok kiri di sini, dan nanti hasil akhirnya yaitu ini teman-teman, yang dimaksud menyalakan LED secara blink. Blink itu yaitu menghidupkan LED ini secara berkelip-kelip pada intinya. Jadi ini merupakan hasil akhir pada soal atau pembahasan yang pertama. Kalau teman-teman ingin memberikan sebuah label atau nama teman-teman dapat melakukannya pada di sini teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, jika teman-teman ingin memberikan nama, sebaiknya di pause dulu atau dihentikan dulu saat running. Setelah itu klik komponen, setelah itu klik di sini teman-teman, lalu atur dengan angka 0,14 pin, lalu OK. Lalu teman-teman bisa memberikan namanya, yaitu